lisan itu adadan minal muta'allimin. Jumlahnya itu bisa dikira-kira. Tetapi wa usyafihu bitasnifi khalqan la yuhsauna ma khuliqu ba'du. Tapi ilmu yang saya sampaikan melalui karya tulis itu bisa dipelajari oleh khalqan la yuhsauna ma khuliqu ba'du. Jumlahnya nggak bisa ditentukan. Ya, kalau kita bicara secara langsung 1, 2, 3 orang, 4 orang, ya. Tapi kalau dengan tulisan itu yang membaca, ya, bisa lebih banyak. Nah, itu yang kemudian para peserta yang saya hormati rahimakumullah, daurah menulis atau daurah jurnalistik lah ya, sesuai dengan nama yang dipilih, itu yang kemudian mendorong kita untuk bisa menulis hal yang bermanfaat, menulis tentang ajaran agama, memberikan pencerahan, berbagi ilmu, menjelaskan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan. Dan daya jangkaunya itu sangat luas sekali. Oleh sebab itu, para peserta rahimakumullah, mulailah menulis. Mulailah menulis. Prinsipnya, setiap orang yang punya tangan itu pasti bisa menulis. Ya. Kalau misalkan ada yang bertanya, saya ini bisa nulis nggak ya? Punya tangan nggak? Ya punya, 2 kanan kiri, berarti bisa menulis. Ya. Mungkin ada yang kidal, mungkin. Ya tetap aja bisa menulis kan. Nah selama ini sudah bisa menulis belum? Ya sudah. Ya kalau memang bisa menulis, menulislah. Kalau bisa menulis, menulislah. Sama halnya juga kita selama ini bisa bercerita kok. Ngobrol dengan teman, ya. Berbicara dengan siapa yang kita inginkan. Kita kalau ngobrol, kita kalau bicara, itu kata-kata bisa terucapkan, kalimat itu terangkai. Maka menulis itu sesungguhnya adalah mengubah kata-kata yang terucap menjadi sesuatu yang tercatat. Itulah menulis. Artinya, sepanjang engkau bisa bicara, itu pasti bisa menulis. Nah ini para peserta rahimakumullah, hambatan terbesar kita kalau ingin menulis. Ini hambatan terberat. Pengen nulis tapi merasa tidak mampu. Ingin menulis tapi dibayang-bayangi oleh rasa tidak bisa. Bisa. Punya tangan, punya. Bisa bicara, bisa bicara. Tulislah. Gitu. Tapi saya nggak pede. Saya sudah mencoba menulis. Setelah saya tulis, saya baca ulang, saya coret. Ulang lagi saya tulis dengan susunan yang berbeda. Saya baca lagi, saya baca ulang. Tulisan apa ini? Saya robek-robek. Nggak menyerah. Nulis lagi lah. Ini kalau nulisnya pakai kertas. Kalau pakai komputer nggak mungkin kan dirobek-robek komputernya. Paling cuma di Ctrl A, delete, set, gitu aja sudah. Ini yang kita maksudkan ya masih menggunakan media kertas lah. 2 kali gagal. Coba yang ketiga, nulis lagi. Lebih panjang. Bagus paragraf pertama. Paragraf kedua masih nyambung dengan paragraf yang pertama. Paragraf ketiga lumayan lah, orang pasti paham ini. Paragraf keempat merusak 3 paragraf sebelumnya. Udah. Akhirnya 1 halaman tuh digini-giniin, masukin di tong sampah. Gitu. Udah dimasukin di tong sampah, diambil lagi. Apa? Ada ayat Al-Qur'annya, saya bakar saja.
Para peserta yang saya hormati rahimakumullah, ya itulah dunia tulis menulis, gak akan ada sempurnanya. Ya. Yang sempurna itu hanya Al-Qur'anul Karim. Ya. Maka menulislah. Ya. Masalah nanti engkau sendiri yang menulis tidak percaya diri. Para penulis itu kalau menulis buku, kalau membaca bukunya sendiri itu nggak pede loh, serius. Ya, tanya kepada para penulis. Kalau misalkan para peserta menganggap saya juga termasuk penulis, berarti saya juga itu. Ya kan? Saya kalau disuruh baca tulisan saya sendiri, saya nggak mau. Ya, gitu. Apalagi suruh mendengarkan suara ceramah saya sendiri, saya suruh tutup itu, jangan, nggak pede. Karena memang begitulah, tidak ada yang sempurna. Sempurna itu adalah milik Allah Azza wa Jalla. Kita baca sebuah nukilan dari para ulama. Salah satunya adalah Al-Imad Al-Asfahani rahimahullah. Al-Imad Al-Asfahani rahimahullah. Ya. Beliau mengatakan begini, supaya kita itu percaya diri dulu. Di sini pada sesi yang kedua saya tidak ingin berbicara secara teknis-teknis banget. Ya memang sesi yang kedua itu kan judulnya teknik dasar menulis begitu ya. Saya nggak akan membahas tentang teknis-teknis banget. Ya, teknis yang sifatnya praktek itu saya tidak akan bahas. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah teknik dasar menulis, tapi secara mental dan psikis. Ya. Itu lebih menentukan daripada tentang titik koma, begitu. Tanda baca, tanda suruh dan tanda tanya, begitu. Kemudian menggunakan huruf kapital, huruf besar, memisahkan antara imbuhan di depan di, ya. Setelahnya kata kerja atau kata benda, nggak usah kayak gitu. Belakangan itu nomor 9, nomor paling terakhir itu. Kenapa? Karena seringkali itu nanti akan kita bahas juga, nggak apa-apa disampaikan sekarang, didahulukan. Itu termasuk kesalahan kita dalam menulis begitu. Terlalu terbebani dengan aturan-aturan menulis yang sifatnya teknis-teknis banget. Udah itu urusannya editor, bukan urusanmu wahai penulis. Iya kan? Ya kalau memang bisa sekaligus mengedit, alhamdulillah. Ya. Karena profesi, kalau kita katakan profesi atau tugas, kalau kita lebih soft lagi, tugas seorang penulis itu berbeda dengan tugas seorang editor. Ya. Tugas seorang penulis nulis, bukan ngedit. Ya. Edit itu tugasnya editor. Jadi jangan jatuh mental ketika ini kok dimakan misalkan. Kok antara di dan makan dipisah. Nggak bener ini, nggak sesuai EYD ini. Kalau di atau ya. Setelahnya kata kerja itu disambung. Dimakan. Ini nulisnya dimakan kan gitu. Harusnya kan itu kata benda dipisah. Di masjid pisah, spasi 1. Di kamar spasi 1, itu kata benda lah. Tapi kalau kata kerja, dimakan, diingat, ya kan? Lupakan aja lah, dilupakan saja. Ya kan? Nah, dengan kata kerja kan harusnya disambung itu. Ini dia nulisnya dipisah. Terus nanti pas bilang, kamu itu nulisnya nggak bener itu, nggak EYD itu. Jangan, nggak cocok. Memang saya jadi penulis. Cocok malahan dengan seperti itu. Memang tugasmu menulis. Kalau misalkan disambung, berarti kamu editor. Yang penting menulis. Ya. Jangan kemudian tidak percaya diri. Ya. Tapi ingat, sebelum saya lanjutkan, ini semua setelah kita bicara tentang niat ya. Niat dan tujuan itu sudah tersampaikan lah. Kita sekarang bicara tentang teknik dasarnya. Al-Imad Al-Asfahani rahimahullah, beliau mengatakan begini. Ra'aitu annahu la yaktubu insanun kitaban fi yaumihi. Pengalaman saya, kata Al-Imad Al-Asfahani. Jadi kalau itu nanti kan ada ilmu
atau disiplin ilmu tersendiri, ilmu translate atau apa namanya penerjemahkan itu. Ya. Coba kalian perhatikan, saya di sini menerjemahkan ro'a itu bukan saya melihat, begitu. Saya menerjemahkan apa tadi ro'a itu? Apa yo? Pengalaman saya, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Pelajari bahasa Arab, pelajari bahasa Indonesia, ya, mufradat bahasa Arab, kosakata dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya vocabulary namanya, ya kan? Kemudian pelajari susunan bahasanya. Dalam bahasa Arab bagaimana, dalam bahasa Indonesia seperti apa. Ya. Itu juga harus itu memang kalau ingin merambah dan melangkah lebih jauh, ya memang kemampuan berbahasa Arab dan berbahasa Indonesia itu harus ditingkatkan. Ya contoh kecil apa dalam bahasa Arab itu yang susunannya kan fiil, fa'il, maf'ulun bih. Kalau dalam bahasa Indonesia kan tidak. Subjek, predikat, objek. Itu saja kan kita sepakat kan. Apa kemudian, wah kamu nerjemahinnya kok nggak pas. Ya, kok dibolak-balik nerjemahkannya. Ya kita kasih contoh aja. Sekarang kamu terjemahkan. Misalkan. Kataba Muhammadun ad-darsa. Coba terjemahkan. Muhammad menulis pelajaran. Salah. Kalau kamu nyalahkan saya nyalahkan kamu juga. Kok nerjemahkannya seperti itu? Iya kan, Muhammad menulis pelajaran salah. Yang benar menulis Muhammad pelajaran. Paham nggak contoh yang saya berikan ini? Iya. Jadi ketika kita menerjemahkan itu, jangan kemudian kaku terikat dengan susunan bahasa Arab yang apa yang kita pelajari kemudian harus diterjemahkan secara letterlek. Enggak mesti. Enggak harus. Contoh kecilnya itu tadi. Ya, kecuali kalau kita sepakat enggak harus diterjemahkan menulis Muhammad pelajaran. Oke, ya udah. Semuanya kita akan begitukan. Ya. Tapi kalau selama ini Anda menerjemahkan sama seperti saya menerjemahkan Muhammad menulis pelajaran. Berarti contoh kecil ini saja, padahal besar loh ini contohnya. Itu sudah menjelaskan kepada kita bahwa teknik menerjemahkan itu tidak kaku. Misalkan keterangan tempat, keterangan waktu. Keterangan tempat, keterangan waktu. Itu bisa kita posisikan di depan, bisa kita posisikan di belakang. Mana yang luas, mana yang nikmat untuk dibaca, mana yang indah untuk didengar, udah ditempatkan di situ. Mubtada khobar dalam bahasa Arab sering sekali yang namanya khobar itu mutaakhirnya jiddan lagi, ya kan? Mubtadanya di depan, ya kan? Al-walad ini mubtadanya ini. Nanti keterangannya banyak sekali. Nah, alladzi tahaddatsu bihi laka ams terus waladi gitu. Anak kecil yang kemarin saya ceritakan sama kamu itu loh gini. Nah, itu anakku. Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia letterlek orang itu enggak paham. Anak itu yang saya anakku kan gitu. Gitu ya. Tapi kan bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Anak itu adalah anakku, yaitu anak yang titik sesuai dengan keterangan yang panjang tadi. Gitu. Baik. Kata Imam Al-Imad Al-Asfahani rahimahullah, yang penting tidak merusak makna loh ya. Gitu. Yang penting jangan merusak makna. Kau buat makna yang baru, apalagi makna itu bertentangan dengan teks aslinya, itu yang salah, itu keliru. Al-Imad Al-Asfahani rahimahullah mengatakan ra'aitu, pengalaman saya, annahu la yaktubu insanun kitaban fi yaumih, bahwa tidak ada seorang pun yang menulis di hari itu illa qala fi ghadih, melainkan besoknya dia akan mengatakan lau ghayyara hadza lakana ahsan. Ini kalau diganti dengan kata yang lain, wah, lebih bagus nih. Walau zida kadza lakana yustahsan.
Ini kalau dikasih tambahan satu kata, dua kata, pasti akan lebih indah. Walau quddima hadza lakana afdal. Wah, ini posisi kalimat ini kalau kita majukan, jangan di situ. Lakana afdal, pasti lebih baik. Walau turika hadza lakana ajmal. Ini dihapus saja. Ini kalau dihapus, dihilangkan, pasti lebih cakep. Wa hadza min a'zamil ibar. Kata Al-Imad Al-Asfahani rahimahullah, wa hadza min a'zamil ibar. Ini terhitung pelajaran yang sangat besar buat kita. Ya. Wa huwa dalilun ala istila'in naqsi ala jumlatil bashar. Itulah bukti bahwa manusia selalu kurang. Jadi kalau misalkan salah satu dari kita sudah punya niat dan tekad, misalkan setelah mengikuti acara ini ya, pulang ke rumah, pulang ke kamar, saya harus mulai menulis nih. Saya harus mulai menulis. Tapi tujuan saya menulis apa ya? Ini bicara pada diri sendiri loh. Muhasabah. Tapi tujuan saya menulis apa ya? Ya untuk berdakwah di jalan Allah. Saya ingin menyampaikan ilmu yang telah saya pelajari kepada masyarakat. Kemudian jangan berkecil hati. Tapi sudah ada yang menulis di bidang ini. Sudah ada buku dan kitab yang membahas. Materinya sama. Bahasanya berbeda. Itu sudah segmennya juga berbeda. Pembahasannya sama, tapi metodenya lain, ya, bisa jadi bermanfaat untuk yang untuk yang belum paham dengan metode yang sebelumnya. Dan itu kan banyak. Syarah-syarah misalkan. Katakan syarah matan-matan nahwu. Terus selalu saja ada syarah nahwu. Padahal Al-Ajurumiyah itu yang mensyarah sudah ada. Tapi terus ada yang mensyarah dengan bahasa yang berbeda, dengan contoh-contoh yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda, ya, dengan metode yang berbeda. Kenapa? Karena segmennya juga bisa berbeda-beda. Ya. Jadi akhirnya bermuhasabah. Saya pengen nulis. Tujuannya apa? Ya berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sudahlah, saya pengen menulis. Mulai menulis. Baru satu paragraf itu dibaca. Nggak cocok ini. Nggak pas lah. Coret. Tulis lagi. Nggak cocok lah ini. Ini harusnya di depan. Ini mestinya di belakang. Ini harusnya dihilangkan ini. Mestinya dihapus ini. Gulung-gulung. Masukin tempat sampah. Diambil lagi. Iya. Karena ternyata ada ayat Al-Qur'annya dibakar akhirnya. Nulis lagi. Mau sampai kapan seperti itu? Ya. Jangankan kita, para ulama saja mengalami apa yang disampaikan Al-Imad Al-Asfahani. Ya. Jangankan kita yang baru belajar menulis. Ya. Kita kan masih apa sih? Gitu. Masih baru belajar merangkak lah kalau dalam menulis diibaratkan anak-anak baru belajar merangkak kita ngerti, ya. Mulai meraba-raba, merasa-rasa, oh ini panas toh, oh ini kalau dipegang itu basah toh, baru mulai mencerna gitu. Itu tingkatan kita. Yang para ulama saja, rahimahumullah, beliau-beliau mengatakan seperti itu. Ya. Hari ini menulis, besok ini belum dibawa dikoreksi ke yang lain. Ya. Belum diteliti oleh seseorang yang memang kita percaya, ya, mampu untuk menilai. Ini masih kita sebagai penulis ini, itu udah nggak percaya diri. Kata Al-Imad Al-Asfahani, "Lau ghayyira hadza lakana ahsan." Ini kalau dirubah dari mampu jadi bisa, atau dari bisa menjadi mampu. Kenapa?
kalau saya tulis bisa nanti dikiranya racun ular, gitu kan. Udah saya tulis mampu sajalah. Saya menulis butuh atau membutuhkan. Awalnya yang membutuhkan, tapi setelah itu dicoret. Kenapa? Dia ingat bahasa Melayu, ya, orang Siak, ya, orang Riau, Pekanbaru, Kepulauan Riau sampai Malaysia, Brunei Darussalam sana. Mereka itu kalau mendengar kata butuh, itu omongan kotor itu. Ya. Butuh itu ya alat vital. Ya. Bahkan di daerah Maluku dan Papua juga sama. Yang namanya butuh itu ya memaki. Ya kan? Akhirnya pas wah ini kalau yang membaca orang Melayu repot ini, coret, gitu, ganti lagi. Padahal kalau dalam bahasa Indonesia, kan kita orang Indonesia, udah ada IID-nya. Ya, dalam berapa tahun sekali ada rapat, ya, Dewan Bahasa namanya, dicek, diperiksa, ada tambahan kata yang baru, ada yang perlu dirubah dan seterusnya. Akhirnya diganti. Itu nggak akan ada habisnya, Mas. Ya. Walau zida kadza lakana yustahsan. Wah, ini masih kurang ini. Tambahin. Udah ditulis terus di atasnya kecil cerit gitu. Yang sini sebelah kanan tambahin ceret. Gitu. Udah penuh kanan kiri atas bawah, kasih angka 1 seperti catatan kaki di bawah. Gitu. Tambahin terus. Dari yang 1 paragraf 3 baris jadi 7. Gitu. Karena jadi 7 akhirnya nanti orang bosan, jenuh. Saya bagi 2 lah. Ya, yang pertama 3 baris jadi 7 baris. 1 paragraf saya bagi 2, 3,5 biar adil. Itu akan selalu begitu, Mas. Dan itu tantangan kita kalau menulis. Tidak percaya diri. Ya. Padahal untuk menjadi seorang penulis itu harus sering-sering menulis. Ya. Kalau kita baru berhenti di paragraf pertama, kita tidak melanjutkan di paragraf ketiga, padahal sudah sampai di paragraf kedua, kapan kita bisa menulis? Yang penting nulis, gitu aja. Baik buruk, cocok nggak cocok, ya kan? Pas nggak pas, itu nanti urusan belakang. Yang penting nulis dulu. Nulis dulu. Dan itu nanti kaitannya dengan kesalahan menulis itu apa? Serasa dituntut, serasa. Kalau menulis itu serasa dituntut bahwa tulisan itu akan atau untuk dibaca, akan atau untuk diterbitkan. Nah itu masalah itu. Ya. Dari tadi saya mengatakan yang penting nulis, yang penting nulis, yang penting nulis. Nulis apa? Nulis pokoknya. Karena menulis itu juga perlu jam terbang, sama seperti kegiatan-kegiatan yang lain. Semakin sering menulis akan semakin terbiasa, semakin banyak pengalaman. Ya. Semakin sering kita menulis itu akhirnya kita semakin mengerti. Oh, susunan yang baik dan benar itu seperti ini. Tapi ingat, lepaskan dirimu dari serasa dituntut tulisan itu untuk dibaca dan dipublikasikan. Belum saatnya. Ya. Yang saya maksud menulis ya untuk dirimu sendiri dulu. Ya. Bukan untuk dipublis. Tulis. Ya. Untuk mengembangkan kemampuanmu terlebih dahulu. Bukan kemudian berpikir nanti yang nyetak siapa ya? Ya. Diterbitkan oleh penerbit mana ya? Gitu. Keuntungannya berapa nih? Gitu. Jangan itu dong mikirnya. Kalau sudah mikirnya seperti itu, kembali ke poin yang pertama, niatmu apa? Ya. Niatnya apa? Yang penting sering-sering menulis. Udah tulis. Ya. Apa yang dikatakan Al-Imad Al-Asfahani tadi, renungkan bahwa ya memang nggak ada yang sempurna. Ya. Buku yang sudah dikoreksi berulang-ulang kali, dikoreksi oleh tim ahli, sudah tim ahli mengoreksi ini. Pakar di bidang bahasa, pakar di bidang antonim dan sinonim, pakar di bidang teknologi, karena ada pembahasan teknologi, pakar di bidang ini, pakar di bidang itu, semua sudah ACC, deal, terbit. Tapi itu nanti kalau diteliti oleh tim pakar yang lain, kok kayak gini sih?
Apaan nih? Gitu. Kata-katanya nggak pas kalau seperti ini. Itu tulisan manusia. Tulisan manusia. Yang penting sering-sering menulis. Tapi ada satu hal, para peserta rahimakumullah. Ada satu hal ya, yang tidak bisa terlepas dari sering-sering menulis. Apa itu? Sering-sering membaca. Maka bisa dipastikan bahwa seorang penulis, betul-betul penulis, itu pasti sering membaca. Kalau dia tidak sering membaca, apa yang akan dia tulis? Gak punya bahan kan? Oleh sebab itu, siapapun dari kita yang punya keinginan untuk menulis, sering-seringlah membaca. Kalau tidak suka membaca, ya jangan banyak-banyak berharap untuk menjadi seorang penulis. Nah, kalau kita yang ditulis itu kan tentang agama. Padahal pembahasan-pembahasan agama itu disampaikan para ulama dalam berbahasa Arab. Ya, kitab-kitab ulama itu berbahasa Arab. Jadi kalau lingkupnya kita, lingkupnya santri, lingkupnya ahlus sunnah, maka untuk menjadi seorang penulis, pelajarilah bahasa Arab. Tapi kalau malas belajar bahasa Arab, susah jadi penulis. Mau mengandalkan terjemahan, gitu. Ingin pakai Google, copy paste, gitu. Atau sekarang menggunakan Google Gemini, atau menggunakan artificial intelligence AI itu, gitu. Nggak ori, ya. Itu nggak orisinil itu. Itu bukan penulis itu. Itu cuma penanya yang jawaban dari hasil pertanyaan itu dia ungkapkan di media yang lain. Oh, dia tanya, apa yang kamu ketahui tentang ini? Ya, nanti si Mbak Meta itu dia jawab, gini, ditulis dalam. Itu bukan penulis namanya. Nah, mesin-mesin teknologi yang memberikan informasi dan menawarkan berbagai macam data itu yang kita kenal Google, Yahoo, ya kan? Kemudian berbagai macam teknologi AI itu, ya. Itu mereka bisa memberikan jawaban dari mana? Karena membaca juga loh. Ya. Yang namanya Google itu kenapa kalau ditanya dia bisa ngejawab? Google Gemini misalkan, atau Meta, atau AI itu. Kenapa dia bisa menjawab? Karena si penemunya itu dia menjejalkan berbagai macam bacaan, baca. Begitu. Ya. Di Google Gemini itu, kalau kita kasih buku, ya, buku terjemah misalkan 3 atau 4, ya, tentang fikih salat misalkan. Gemini, kau baca buku ini, tak. Setelah itu kita tanya, apa hukumnya takbiratul ihram? Dia akan menjawab sesuai dengan 4 buku yang kita kasihkan sama dia itu. Itu teknologi. Ya. Tapi kan Anda bukan untuk menjadi pengguna teknologi kan? Anda semua kan inginnya menjadi penulis. Ingin jadi penulis. Penulis itu seorisinil mungkin. Jangan suka copy paste gitulah. Ya kan? Kata-kata hari ini misalkan, wah, kayaknya bagus kata-katanya, ternyata copy paste dia. Ya kan, ditulis di bukunya, diapalin kayak gitu. Enggak. Nah, untuk bisa menulis itu harus sering-sering membaca. Ya. Ini kalau mau disurvei sekarang yang paling depan aja nih. Sudah berapa buku yang pernah kau habiskan dibaca, Mas? Total loh, tamat loh, bukan cuma gini-gini loh. Dari halaman pertama mukadimah sampai daftar isi. Ada 10 terjemah. Mas, 10 buku sudah pernah habis loh. Seumur hidupmu ini
Sampai hari ini maksudnya. Bukan seumur hidupmu sampai nanti enggak, sampai hari ini. 10 buku pernah? Apa ini? Pernah atau belum? Pernah, ya. Karena aku bertanya pakai suara, jawablah pakai suara. Nah, kalau bertanya pakai isyarat, jawabnya pakai isyarat ini. Ya. 10 buku sudah pernah? Kecil-kecil. Yang 200-an halaman pernah? Oh belum. Baca mas. Ya, kamu tahu kacamataku sampai gini nih mas, perempat kanan kiri nih. Baca terus. Ya kan? 10 buku sudah pernah? Yang 200-an halaman. Pernah mas? 10 buku yang 200-an halaman. 200 halaman berapa buku kira-kira? 2, 3, 1. Lupa, saking banyaknya ya. Dan seterusnya, silahkan. Ya. Jadi kalau ingin menulis harus sering-sering membaca. Ini kita belajar tentang teknik dasar menulis loh. Tadi saya sudah katakan, saya ulang lagi di sini. Saya tidak ingin menyampaikan teknis-teknis banget, ya kan? Satu paragraf itu berapa baris, gitu. Kemudian paragrafnya itu paragraf apa, gitu. Deduktif, induktif, belakangan, ya kan? Bagaimana cara memilih judul, itu teknis-teknis banget, ya kan? Kemudian menyusun bab dan pasal bagaimana, itu teknis-teknis banget, ya kan? Yang ini saya sampaikan ini justru teknik dasarnya. Kalau ingin menulis, banyak-banyaklah membaca. Kita ini yang malas membaca. Kalau tidak suka membaca, apa yang akan kita tulis? Yang ditulis akhirnya apa? Lamunan malam. Gitu. Peristiwa di tengah sawah. Itu yang kita tulis. Iya kan? Mau nulis tentang apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Yang diceritakan pengalaman pribadinya. Bobot ilmiahnya nggak ada. Kenapa? Dia nggak pernah membaca atau kurang literasinya tentang buku-buku yang ditulis para ulama mengenai berbakti kepada kedua orang tua. Kalau memang dia sudah pernah membaca, apa yang dia baca itu akan membawanya kepada bacaan-bacaan yang lain. Gitu. Maka seorang penulis itu dia adalah anggota aktif perpustakaan. Anggota aktif perpustakaan. Ya kalau dia santri ya perpustakaan pondok lah. Tapi kalau penulis-penulis umum di luar sana itu mereka anggota aktif perpustakaan. Para penulis buku itu bukan cuma menulis buku, tapi juga membeli dan mengkoleksi buku. Para penulis-penulis itu yang hebat-hebat dan terkenal itu, mereka sering sekali healingnya, tahu healing nggak? Healing itu apa? Apa? Rekreasi. Ya wes. Ya. Tamasa dan rekreasinya itu bukan di pinggir pantai, bukan di atas puncak Sumbing sana. Healingnya kemana? Ke perpustakaan. Kira-kira gimana? Masih ingin lanjut? Ingin jadi penulis? Kok abot? Wah, ingin jadi penulis kok serumit itu ya. Bukan masalah rumit dan tidak rumit. Ya memang itu pakemnya. Memang begitu untuk jadi seorang penulis. Rajin membaca, sering ke perpustakaan. Ya kan? Banyak-banyak mencari referensi. Baik referensi yang mendukung tulisan itu atau pembandingnya. Ya. Kumpulkan sumber rujukan itu sebanyak-banyaknya. Baca satu persatu. Sehingga satu tulisan yang terdiri dari 2-3 halaman itu sudah diintisarikan dari 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 artikel. Kalau bukan kitab. Di situ baru bobot suatu tulisan itu bisa dirasakan. Oh iya. Karena tulisan itu ternyata mencakup. Sekali lagi memang tidak ada yang sempurna ya. Tapi tetap bobot tulisan itu bisa ditimbang. Kalau orang cuma menulis dengan satu sumber rujukan aja, dia nulis tak, literasinya cuma satu. Itu kalau dicek di mesin pencarian, wah sama persis nih dengan buku ini. Ini nggak ada bedanya dengan artikel ini, cuma dinaik turunkan
ya kan? Kemudian beberapa kata dirubah, kemudian titik komanya dihilangkan dan segala macam, seolah-olah sesuatu yang baru. Oh enggak, mesin teknologi nggak bisa dibohongin. Ya. Tapi kalau misalkan untuk menghasilkan satu produk tulisan berasal dari beberapa sumber rujukan, itu ori namanya. Tentunya dengan menisbatkan faedah itu kepada yang menyampaikan. Kalau itu adalah kitab, juz dan halamannya sampaikan juga, iya. Dengan tetap ngecek, ya, ke sumber yang aslinya. Oh ya benar, seperti itu. Jadi harus banyak-banyak membaca. Pengen jadi penulis, tapi jarang buka-buka buku untuk dibaca. Ingin jadi penulis, ya, lihat buku sudah matanya memerah. Ingin menulis, nggak pernah menghatamkan sebuah buku dari awal sampai akhir, nggak bisa. Maka harus sering-sering membaca. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Ya, kalau kita membahas tentang tulis menulis itu sulit rasanya kalau kita tidak menyebut nama Ibnul Jauzi. Kenapa? Karena beliau termasuk ulama yang sangat produktif di dalam menulis. Jadi pengalaman-pengalaman beliau itu sangat banyak. Kata Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, "Wa inni ukhbiru an hali." Saya ingin bercerita tentang diri saya. Ma asba'u min mutala'atil kutubi. Saya itu tidak pernah merasa puas untuk menelaah kitab-kitab. Wa idza ra'aitu kitaban lam arahu faka'anni waqa'tu 'ala kanzin. Saya kalau melihat sebuah kitab belum pernah sebelumnya saya baca, faka'anni waqa'tu 'ala kanzin. Itu rasa-rasanya seperti dapat harta karun. Kalau mau jadi penulis itu ada tanda-tandanya, Mas. Ya. Kalau udah lihat kitab, lihat buku itu langsung tertarik. Buku apa ini? Itu tanda-tanda penulis. Gitu. Lihat rak begitu, dimanapun, mau di masjid, dia numpang sholat di situ karena dalam perjalanan. Ya. Atau mungkin dia datang ke sebuah kantor di ruang tunggu, kok ada rak buku, ya kan? Ada etalase, ya kan, di sebuah kantor, ya. Kita bertamu di ruang tamu, ternyata disediakan beberapa bacaan. Itu tanda-tanda seorang penulis itu ketika melihat buku itu dia terpanggil, seakan-akan bukunya itu, Reneo Mas, buka aku. Paling nggak kita lihat judulnya sambil miring begini, ya kan? Apa judulnya ini? 1, 2, 3. Kira-kira tertarik, keluarkan, baru mukanya lurus lagi. Iya, tak. Masukkan lagi. Lanjut. Ini. Itu tanda-tanda seorang penulis. Ya. Kenapa? Dia suka dengan buku. Nggak mungkin dia ingin memproduk sebuah buku supaya dibaca orang, sementara dia sendiri nggak suka membaca. Kata Ibnul Jauzi rahimahullah, wa idza ra'aitu kitaban lam arahu faka'anni waqa'tu 'ala kanzin. Saya itu kalau melihat sebuah kitab sebelumnya nggak pernah saya baca itu seperti dapat harta karun. Falau qultu inni qad tala'tu 20,000 mujalladin kana aktsar. Ya. Kata Ibnul Jauzi, kira-kira berapa yang dibaca Ibnul Jauzi? Seingat beliau loh. Kata beliau, andaikan saya menghitung, ya, 20,000 jilid kitab, mungkin lebih yang pernah saya baca. Itu terjemahnya. Karena aksar 20,000 jilid, ya. Sedikit atau sedikit itu? Kalau dibandingkan dengan pertanyaan tadi 10, ada yang sampai 200 halaman. Ibnul Jauzi loh. Ya. Buku dibaca. Beliau mengatakan kalau saya hitung-hitung 20,000 itu ya lebih dari 20,000. Itu yang pernah dibaca Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Ya. Maka kalau dalam maktabah-maktabah yang besar ya, maktabah-maktabah Islam itu perpustakaan-perpustakaan itu kan dikelola secara profesional. Ya. Ada baris akidah, ada baris fikih,
Fikihnya pun dibagi. Fikih Maliki, fikih Hambali, fikih Hanafi, fikih Syafi'i, nanti fikih Zahiri, nanti fikih dari muhaqqiqin, ya, nanti kumpulan-kumpulan fatwa dalam hal fikih. Dia urutkan itu, dia baca. Jadi seorang penulis itu harus punya penguasaan dasar terhadap kitab-kitab yang ditulis para ulama. Ya. Kalau dia mendapati suatu ayat, dia cek itu tafsirnya seperti apa. Yang dibaca bukan hanya satu tafsir. Ya. Satu ayat Al-Quran dia bahas. Itu yang dibaca sekali lagi bukan satu tafsir, tapi semua tafsir dia baca. Ya. Dia kompilasikan, dia kombinasikan. Ya. Kalau memang harus menukil, ya dinukil utuh, tidak dipotong. Tapi akhirnya dia bisa menyimpulkan, oh tafsir ayat ini demikian. Baru dia terangkan. Jadi satu atau dua paragraf penjelas satu ayat Al-Quran itu hasil dari olah bacanya untuk sekian banyak tafsir. At-Tabari itu pasti. Al-Qurtubi dilihat fikih dan bahasanya. As-Sa'di sebuah kesimpulan-kesimpulan indahnya. Ya kan? Al-Baghawi, Asy-Syaukani, Ibnul Qayyim jangan dilupakan. Ya kan? Tafsir Ibnu Katsir. Wah. Ya. Jangan sampai lewat itu tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kalau zaman sekarang supaya mungkin dan banyak sekali memang kita mendapatkan keterangan yang sesuai dan relevan dengan zaman ini, tafsirnya Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi satu ayat itu dibaca. Ini apa dari At-Tabari, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, Al-Baghawi, Asy-Syaukani, Ibnul Qayyim, Ibnul Jauzi, ya kan? As-Sa'di, terakhir Al-Utsaimin rahimahullah, paling enggak 5 atau 7 lah. Ya. Sekedar dibaca, tak. Oh, ayat ini begini. Baru setelah itu dia sampaikan, dia tulis, Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat sekian yang artinya seperti ini. Sehingga ketika dia mengcopy paste, katakan copy paste itu terjemah Al-Quran, itu tetap dia bandingkan dengan hasil telaahnya terhadap tafsir-tafsir para ulama tadi. Ya. Siapa tahu dalam bentuk terjemah ayat itu ada sesuatu yang perlu diperjelas, ada yang perlu dikurangi. Ya. Berdasarkan itu tadi olah bacanya terhadap tafsir-tafsir yang dia dapatkan tadi. Nah, itu penting, harus sering-sering membaca. Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, berapa banyak yang beliau baca? Sampai 20.000 jilid. Baik. Nah, selain sering-sering membaca, ya, kita juga harus terbuka. Ya. Jangan menutup diri untuk sering-sering sharing dan diskusi. Maka kalau ingin menulis, carilah teman yang satu circle. Circle itu satu kelompok, satu komunitas, satu visi. Ya. Sama-sama ingin belajar menulis. Jangan takut untuk ditemukan di mana salahnya. Gitu loh. Bahkan bila perlu, coba nilai tulisan saya ini. Ada nggak yang perlu diperbaiki? Oh bagus, beneran loh. Saya tanya beneran ini. Jawabannya yang beneran dong. Wah, kalau boleh ngasih usul ini harusnya, oh gitu ya. Ya betul juga ya. Sering-sering diskusi. Pengen menulis, tapi teman diskusinya teman yang tidak suka menulis. Pengen menulis, teman diskusinya orang yang senang masak, nggak jadilah. Kan gitu. Aku pengen nulis ini nih gitu. Wah, enaknya bikin nasi goreng ini, nggak nyambung. Ya kan? Ada usulan nggak judulnya seperti ini? Wah, kok kayaknya judulnya lebay banget sih, kan itu. Ngopi dulu. Ini bukannya diskusi, tapi malah ngajak ngopi. Enggak, setelah ngopi kita diskusi. Mana ada cerita. Habis ngopi cerita yang lain lah. Kopi habis nggak jadi diskusi. Ya, waktu habis nggak jadi diskusi. Besok lagi sambil ngopi. Ya kapan diskusinya? Ya. Jadi bentuk itu circle atau komunitas. Ya. Kalau misalkan di suatu pondok pesantren, di ma'had, itu ada katakan komunitas menulis, ya bukan untuk
eksklusif dalam pergaulan, bukan, nggak ada tujuan seperti itu. Bukan kita ingin membentuk geng-gengan, ya. Bukan kemudian kita membuat blog, ya, blog menulis, artinya kelompok tersendiri, bukan. Hanya bagaimana kita bisa meningkatkan dan mengembangkan kemampuan menulis itu dengan diskusi. Ya. Misalkan nih, karena kita di pondok, ya tentu akan lebih baik kalau misalkan ada pembina dari pengurus, dari kalangan pengurus, atau pendamping dari seorang ustadz, itu akan lebih baik, ya kan? Stabil, ya. Demikian juga konsisten, itu penting. Misalkan 5 sampai 10 santri, kita sepakat pokoknya. Tiap 2 hari kita berkumpul diskusi 10 sampai 17 menit. Kalau 15 menit terlalu umum, 17 menit. Ya kan? Kita kumpul 10 sampai 17 menit. Pokoknya masing-masing kita harus membaca tulisannya sendiri minimal 1 halaman. Ya, maksimal 1,5 halaman. Biar nggak lama-lama banget gitu. Kalau pas pembimbingnya berkenan hadir, alhamdulillah, kalau misalkan uzur nggak ada masalah. Udah berlima tiap 2 malam sekali. Ya, atau misalkan dalam 1 pekan 3 kali. Yang Jumat malam Sabtunya libur. Ya, mulai dari malam Ahad, malam Selasa, malam Kamis. Ya. Atau subuh daripada ngantuk begini, ya kan? Misalkan nggak ada kegiatan yang wajib diikuti, udah kita kumpul bertujuh di teras kah, di tengah lapangan kah, ya. Tapi jangan sambil hujan-hujan, ya. Tulisannya basah nanti. Ya. Kumpul di mana? Ngapain kalian? Ya kita sepakat, pokoknya tiap 2 hari 1 kali harus menghasilkan 1 tulisan. Sekali lagi, tujuannya itu jangan sampai merasa tertuntut harus dibaca orang, harus diterbitkan dan dipublis. Jangan. Yang penting mengembangkan kemampuan diri untuk sendiri dulu gitu loh. Giliran antum baca misalkan hukum, misalkan tentang fikih, ya kan? Hukum membaca isti'adzah sebelum membaca Al-Qur'an gitu. Ini tulis menurut ulama begini, dalilnya demikian, tetapi disanggah oleh ulama yang lain. Wis apik weh, wis bagus weh, tenane. Ya, giliran kamu, wah sekarang saya pengen yang ringan-ringan aja. Sejarah perang Tabuk, tuh itu. Ya enggak, perang Tabuk itu saya ambil satu potongan cerita aja lah, kan itu. Tentang kejujuran, oke. Satunya lagi, terus saya ingin membacakan tulisan saya biografi seorang ulama secara ringkas saja. Itu 2 malam 1 kali atau 2 hari 1 kali. Waktu habis, saudara. Pertanyaan. Kira waktunya habis. Tenang. Maksimal 15 menit lagi. Ya. Jadi buat komunitas seperti itu. Tapi kalau sendiri bisa dipastikan itu. Ya, meleleh ide-idemu itu. Ya. Kalau ingin menulis sendiri, tidak berkonsolidasi dengan teman-teman yang satu visi, ingin menulis, ingin belajar menulis, itu nanti cita-citamu itu ya layu sebelum berkembang itu, ya, kering sebelum berbuah. Ya. Karena sendiri kita tuh lemah. Sendiri itu kita tidak mampu tegak, ya. Tapi buat teman, buat komunitas 2, 3, 4, 5, ya. Minta salah satu pengurus atau salah seorang ustadz untuk kemudian membimbing. Nah, itu dilakukan secara konsisten, terus menerus, continue. Ya. Pokoknya kalau kita sepakat 2 malam ya 2 malam. Ternyata besok kita evaluasi, wah. Kalau 2 malam sekali terlalu berat ini. 3 malam sekali, jangan begitu pilihannya. Bisa jadi tetap waktunya 2 malam 1 kali, tapi bobot tulisannya yang kita kurangi. Yang sebelumnya minimal 1 halaman, maksimal 1,5, kita buatlah minimal 1/4 halaman, maksimal 1 halaman. Kan bisa. Tetap 2 malamnya dipertahankan. Coba. Wapot iki. Sudah. Pokoknya 2 malam tetap kita kumpul masing-masing 3 baris aja udah. Yang penting nulis. Gitu. Dikumpulin. Jangan dibuang. Ya.
dihimpun jadi satu. Jangan dibiarkan tercecer dan terbuang sembarangan. Itu konsisten. Nah, di situ akhirnya sedikit demi sedikit kita juga harus mempelajari aspek kebahasaan. Ya, kalau kita orang Indonesia itu ada ada konsep EYD, ejaan yang disempur. Nah kan, ya sedikit demi sedikit lah. Ya, kita belajar tentang kata, kalimat, paragraf, alinea, kalimat pembuka, kalimat penutup, ya. Kemudian imbuhan, tambahan, ya. Bagaimana susunan kata, jenis-jenis paragraf, ya. Demikian juga keindahan-keindahan berbahasa, mulai dari hiperbola, personifikasi, itu kan memperindah dan menggayakan kalimat namanya. Ya. Supaya sebuah kata itu tidak terulang dalam satu kalimat yang sama. Itu satu paragraf, yangnya ada 7. Ya kan? Yangnya ada 7. Merekanya diulang-ulang. Ya kan? Mereka datang membawa kendaraan mereka. Ya kan? Datang dari negeri mereka masing-masing. Mereka semua. Karena judulnya adalah mereka. Ya kan? Itu nggak bener, nggak bener. Bagaimana caranya meminimalkan pengulangan kata? Ya kan? Kalau memang ingin memperindah, carilah padanannya, sinonimnya. Dan itu. Maka kalau dalam dunia menulis, ada buku-buku penunjang yang memang harus dimiliki. Satu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada Kamus Thesaurus, ya kan? Kamus Thesaurus itu kamus sinonim, supaya kita itu nggak kehabisan bahasa. Ya. Jangan dikira kalau seorang penulis itu kok kita baca tulisannya hebat ya, kata-katanya berasal dari mana? Ngepek juga dia itu. Termasuk saya maksudnya, ya kan? Ini di handphone saya ada KBBI sama Thesaurus. Ya, sama Kamus Peribahasa. Ya kan? Jadi ngecek kehabisan kata, apa ini? Cek di Thesaurus. Kan itu, abai. Ya kan? Mengabaikan misalnya, atau mendorong, tulis dorong, cek di KBBI, cek di Thesaurus. Itu harus begitu, Mas, sehingga tulisan kita itu bisa dipertanggungjawabkan, bukan cuma asal berbahasa, bukan hanya karena modal mendengar, kayaknya bagus nih, bagus tapi nggak tahu artinya, iya kan? Bagus menurutnya, tapi setelah ditempatkan dalam sebuah susunan kalimat, ternyata nggak cocok. Hanya bermodal mungkin dan kira-kira, nggak bisa. Cek itu di KBBI, cek di Thesaurus, minimalnya seperti itu. Itu memang harus kita punya. Ya kalau di kelas pondok pesantren ya harusnya adalah ya selain kamus terjemah Arab Indonesia, demikian juga kamus-kamus bahasa Arab ke bahasa Arab juga. Ya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bila perlu kamus-kamus bahasa daerah itu. Ya. Ini kadang-kadang itu kan penggayaan kalimat. Ya, karena kita menulisnya untuk masyarakat yang memang relatif bahasanya sama, orang Jawa, orang Sunda dan seterusnya, perlu. Kemudian kamus-kamus Thesaurus, ya kan? Kamus-kamus peribahasa, kamus-kamus majas. Ya, majas ini adalah majas dalam bahasa Indonesia maksudnya. Itu pelajari. Untuk apa? Nambah zauknya. Zauk itu cita rasa menulis. Gitu. Cita rasa menulis. Karena tanpa itu, ya kita cuma ikut-ikutan aja. Ya, cuma ikut-ikutan menyusun kata, tapi ternyata kayak dipaksa. Dipaksa itu hasilnya kurang baik dan kurang memuaskan. Begitu. Nah, yang tidak kalah penting juga, barakallahu fikum para peserta yang saya hormati, rahimakumullah, masing-masing kita itu punya buku atau media lah, terserah. Ya. Kalau santri ya, memang aturannya mengikat, memang ya kita punya buku kecil. Ya. Kalau seperti saya begini, ya sudah, saya punya beberapa tempat penyimpanan, semuanya di Telegram, karena Telegram itu bisa diakses kapanpun, tidak ada hilangnya kalau Telegram itu. Untuk apa? Untuk menulis ide yang tiba-tiba muncul. Itu penting sekali loh. Dan itu penting sekali. Kalau ingin jadi penulis harus seperti itu. Punya catatan kecil atau buku. Ya kan?
Pokoknya apa saja tiba-tiba ide muncul, tulis. Gitu. Ada susunan kata yang kira-kira cakep untuk judul, tulis. Gitu. Ada suatu bahasa yang kita dengar kita nggak paham, tulis maksudnya apa ini. Gitu. Kita harus punya buku catatan kecil seperti itu. Kalau mau pakai catatan besar juga boleh, tapi kan bawanya kemana-mana begini, kan nggak enak. Tapi kalau kecil, masukin di kantong, sekecil ini kan, masukin di kantong. Isinya apa? Ya tulisan, tek 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 tek. Bila perlu kasih tanggal, bila perlu kasih keterangan, centang ini sudah. Supaya kalau nulis itu nggak berulang. Ini sudah, ini sudah, ini sudah. Kan ini. Kalau ingin jadi penulis seperti itu. Ya. Tapi bisa nggak jadi penulis? Bisa. Kita kembalikan kepada niat dan tujuan menulis. Ketika kita meyakini bahwa menulis pun ibadah. Karena menulis itu adalah sarana dakwah. Maka biiznillah kita akan semangat. Dan itu kita akan semangat. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk yang diskusi juga itu ya, kita koreksikan tulisan kita kepada yang kita pandang mampu, yang kita pandang memang bisa membimbing, ya kan. Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan, jangan takut-takut. Wallahu a'lam bishawab.